Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat hebat? Semoga sobat hebat dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Indri Purwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini izinkan saya memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk pada contoh praktik segitiga restitusi, kita bahas dulu yuk. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu restitusi, kita masuk pada pengertian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada proses segitiga restitusi terdapat 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai langkah-langkah pada proses segitiga restitusi. Proses segitiga restitusi diawali dengan 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Pada tahap ini, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh pernyataan atau pertanyaannya adalah 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu, pertanyaan atau pernyataan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pernyataan atau pertanyaan adalah 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Lalu, menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pernyataan atau pertanyaannya. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus pertama, saat jam istirahat, murid-murid membeli jajan di kantin. Saat Aulia sedang mengantri, tiba-tiba dari belakang Revi menarik kerudungnya hingga membuat Aulia marah. Teman-teman yang menyaksikannya lalu melaporkannya ke guru BK. Setelah itu, guru BK memanggil Revi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini masuk, Nak. Yuk, silahkan duduk. Gimana, Revi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada apa ya, Bu? Begini, Nak. Ya.
Tadi Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman Revi bahwa tadi Revi mengganggu Aulia saat di kantin dengan menarik kerudungnya. Iya Bu, tapi saya cuma iseng aja Bu, cuma ngajakin bercanda aja Bu, tapi Aulia ini malah berkata kasar. Apakah Revi tahu bahwa dengan mengganggu Aulia, Revi secara tidak sengaja memancing emosi Aulia dan mungkin itu menyebabkan Aulia mengeluarkan kata-kata kasar kepada Revi, dan ini membuat Revi dalam masalah. Iya sih Bu, tapi beneran Bu, saya cuma bercanda saja Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, bukan itu yang Ibu cari. Siapa yang salah, Revi kah atau Aulia kah yang bersalah, bukan itu yang Ibu cari. Tapi di sini Ibu lebih lebih memfokuskan penyelesaian bersama. Kita berpikir bersama-sama apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Ibu tahu Revi melakukannya pasti ada alasannya, pasti menyenangkan, bukan membuat orang lain terkejut, marah, dan kesal. Iya Bu. Ya, Ibu tahu Revi pasti merasa senang melakukannya, tapi yang Revi lakukan itu menyakiti orang lain. Mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah, apa yang kita percaya dan apa yang belum Revi tunjukkan. Bersikap baik kepada teman, saling menghargai dan menghargai teman Bu. Ya, betul sekali Revi. Wah, hebat sekali Revi, masih ingat tentang keyakinan sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Revi, apakah dengan menjahili Aulia atau mengganggu Aulia, Revi sudah bersikap baik dan menghargai teman? Belum Bu. Sekarang mari kita selalu melaksanakan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu, saya harus berubah sikap saya agar saya menjadi orang yang baik dan menghargai teman Bu. Baiklah, bagus itu Revi. Lalu sekarang apa yang bisa Revi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Aulia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah, bagus, itu ide yang bagus ya Revi ya. Silahkan nanti Revi meminta maaf pada Aulia dan berjanji untuk tidak mengganggu Aulia lagi. Iya Bu, saya janji. Ya, terima kasih Revi sudah mau ke ruang BK. Silahkan Revi kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kasus kedua, Aulia berkata kasar ketika Revi mengganggunya di kantin. Saat Aulia mengantri di kantin bersama teman-temannya, tiba-tiba dari belakang Revi menarik kerudungnya dan Aulia berkata kasar kepada Revi. Saat Revi dipanggil guru BK, Revi menceritakan bahwa Aulia pun melakukan kesalahan dengan mengatakan kata-kata kasar kepada dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aulia. Sehat sayang? Alhamdulillah. Silakan duduk. Ada apa ya Bu? Begini, yang tadi Ibu dapat cerita dari Revi bahwa Aulia berkata-kata kasar kepada Revi. Iya Bu, tadi saya kesal Bu karena saat di kantin kerudung saya ditarik oleh Revi. Gitu ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kasar itu sudah bisa menjadi solusinya? Tidak Bu, tadi saya keceplosan Bu karena saya kesal dan emosi. Ya, begini ya. Apakah Aulia tahu bahwa jika mengeluarkan kata-kata kasar itu tidak hanya menimbulkan masalah dengan teman, tetapi Allah juga tidak suka mendengarnya. Iya Bu. Baik, di sini Ibu tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan Aulia. Namanya manusia, wajar pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaiannya bersama, berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Iya Bu. Ibu tahu Aulia melakukannya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya.
Aulia mungkin merasa terganggu dan Aulia pun ingin dihargai, betul? Betul, Bu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan apa yang Aulia belum tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan menghormati antara teman dan orang lain, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, Bu. Ya, betul sekali. Wah, hebat sekali Aulia masih ingat betul keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dengan Aulia mengeluarkan kata-kata kasar, itu Aulia menghargai dan menghormati teman? Tidak, Bu. Sekarang, apa yang bisa Aulia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Repi, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Tapi apakah dengan meminta maaf itu saja cukup? Saya rasa cukup sih. Cukup. Ya, meminta maaf itu memang mudah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, bagus ya nak ya. Ibu pegang janji Aulia dan ingat ya sayangnya, jangan diulangi lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang pelajaran siapa Aulia? Pelajaran SBK, Bu. Oh ya, silakan Aulia kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya sudah pada penghujung video. Terima kasih Sobat Hebat telah menonton video ini hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Hebat dan Sobat Hebat dapat menerapkan proses segitiga restitusi pada sekolahnya masing-masing. Salam bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.